Ini adalah metode dan alat terbaik untuk melatih diri kita, bisa mengontrol diri kita dari hal-hal yang memang seharusnya untuk kita tinggalkan. Puasa itu bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Di antara amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa ternyata bukanlah hanya sekedar ibadah semata. Namun puasa juga adalah sarana untuk kita bisa belajar bagaimana mengendalikan diri kita, atau yang lebih dipopulerkan oleh para ilmuwan hari ini, self-control. Ternyata puasa itu adalah alat untuk pengendalian diri terbaik. Sebab mengapa? Sebab pada puasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa itulah makan dan minum. Padahal makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang boleh untuk kita lakukan. Apalagi berdasarkan teori hierarki kebutuhan, bahwa ternyata makanan dan minuman adalah kebutuhan fisiologis primer seseorang. Dia adalah keinginan yang akan muncul dengan sendirinya tanpa ada perintah. Bahwa dalam diri kita sudah tersetting, jika tiba waktunya untuk lapar, maka ada perintah untuk kita makan. Begitupun juga ketika kita merasa haus, ada keinginan dengan sendirinya untuk mencari minum. Ya. Namun karena berpuasa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan meninggalkan makan dan minumnya itu. Maka dari sini para ilmuwan mengatakan bahwa ternyata puasa adalah sesuatu yang betul-betul bisa melatih seseorang untuk mengendalikan dirinya. Puasa adalah sarana untuk self control terbaik. Sebab apa? Sebab puasa bisa memberikan efek positif terhadap psikologi seseorang. Dia lebih bisa menahan nafsunya, dia lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia lebih bisa mengendalikan emosinya, dia lebih bisa mengendalikan keinginan-keinginannya. Dan inilah yang paling dibutuhkan oleh seseorang. Makanya sering kita diingatkan bahwa puasa itu bukan hanya sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tapi puasa itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita atau yang bisa membatalkan puasa kita. Ya, ini adalah self-control. Dan ini yang kita butuhkan. Makanya jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi madrasah buat kita untuk melatih diri kita mengontrol emosi kita. Melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Semoga setelah keluar dari Ramadan, kita menjadi alumni Ramadan dengan self-control yang sudah baik. Makanya dalam banyak hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kita terkait puasa dan pahala puasa itu sendiri. Di antara hadis Rasulullah SAW yang disebutkan adalah man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus mengerjakannya, falaisa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat atas puasanya. Allah tidak berhajat atas usahanya untuk meninggalkan makan dan minumnya karena ia sedang berpuasa. Bayangkan, berkata dusta itu menyebabkan seorang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala puasanya. Dan ini sangat berbahaya, dan tentu saja inilah yang dihindarkan oleh orang-orang berpuasa. Sementara hampir di setiap kondisi, apalagi ketika kita terdesak, ada keinginan untuk berdusta, ada keinginan untuk berbohong. Namun puasa menjadi perisai buat kita untuk berkata dusta tersebut.
satu contoh di mana puasa begitu efektif untuk mengontrol emosi kita, mengontrol tindak tanduk perbuatan dan perkataan kita. Selain dusta, di antara hal yang perlu untuk ditinggalkan oleh mereka yang sedang berpuasa adalah menjaga lisannya untuk tidak mengumpat, mengejek dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumaza." Celakalah seseorang, ada neraka bernama lembah Wail untuk mereka yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, mencibir dan semacamnya. Maka bayangkan betapa besar ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meskipun berpuasa, meskipun menjaga dirinya dari makan dan minum, namun ketika lisannya tidak mampu terkontrol dan masih terus mencibir, mencela dan menghina, apalagi sampai mengumpat, maka neraka Wail telah disiapkan untuknya. Ini ancaman besar. Karena itu puasa sekali lagi menjaga diri kita dari perkara-perkara tersebut. Mengontrol lisan kita, mengontrol perkataan dan perbuatan kita. Nah, kalau 1 bulan kita berpuasa, lalu dengan puasa ini untuk menjaga pahalanya agar tidak tergerus dan habis, lalu kita mulai meninggalkan perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan mengandung umpatan, cibiran, celaan, maka semoga setelah 1 bulan itu betul-betul diri kita sudah terkontrol, khususnya lisan kita. Khususnya lisan kita. Di antara hadis yang lain yang Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kita bahwa puasa itu bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi." Puasa itu tidak hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, innamas siyamu minal lagwi warrafathi. Akan tetapi puasa itu adalah menahan diri dari al-lagwu warrafath. Al-lagwu, kata ulama kita, adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak memberikan manfaat dan faedah untuk dirinya maupun orang lain. Sementara ar-rafathu adalah perkataan-perkataan jelek, perkataan-perkataan buruk, dan sebagian ulama kita mengatakan bahwa ar-rafathu adalah perkataan-perkataan yang mengandung syahwat seorang laki-laki kepada wanita, atau istilah kita adalah perkataan-perkataan yang mengandung unsur-unsur pornografi. Karena itu, Masya Allah, sekali lagi puasa memang betul-betul perisai terbaik buat kita. Puasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Ini baru sebagian contoh daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan seorang yang berpuasa itu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kalau ada orang yang mengajak kita untuk berduel, orang yang mengumpan dan mengundang emosi kita, amarah kita, maka katakan kepadanya, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Maka dari sini kita paham bahwa betul-betul puasa itu adalah perisai terbaik buat kita. Bagaimana menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangankan diharamkan, bahkan selama berpuasa saja untuk hal-hal yang dihalalkan, sementara waktu kita tinggalkan. Maka apalagi kalau bukan ini, pengendalian diri, self-control. Ini adalah metode dan alat terbaik untuk melatih diri kita, bisa mengontrol diri kita dari hal-hal yang memang seharusnya untuk kita tinggalkan. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita akan kesabaran. Puasa mengajarkan kepada kita akan kesabaran. Di saat perut kita lapar, di saat tenggorokan kita merasakan kehausan, sementara di samping kita ada makanan, sementara di samping kita ada minuman, dan tidak ada orang lain yang melihat. Namun kita masih terus bersabar, menahan diri kita dari makan dan minuman tersebut, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kesabaran yang luar biasa. Dan bukankah self-control itu, pengendalian diri itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Maka jadikan puasa kita menjadi alat untuk belajar dan membiasakan diri kita untuk mengontrol hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita, bahkan bisa mengatur keinginan kita, mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang baik. Jadikan Ramadan tahun ini menjadi momentum
sebagai madrasah buat kita agar ketika kita keluar dari Ramadan kita menjadi alumni Ramadan, menjadi finalis Ramadan yang sudah memiliki akhlak yang baik, ya, dan bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa menjadi pribadi dengan self control yang terjaga dan tertata dengan baik. Puasa sekali lagi adalah cara untuk kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada begitu banyak orang yang belajar mengendalikan emosinya dengan bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada psikiater misalnya, atau kemudian ikut training ini dan itu, maka kita katakan bahwa puasa adalah satu di antara jalan terbaiknya. Ya, dengan melatih diri kita berpuasa, kita bisa menjaga diri kita sekali lagi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Jadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Yang berpuasa bukan hanya mulut kita, mata kita berpuasa dari hal-hal yang memang seharusnya kita tidak melihatnya. Telinga kita puasakan dari hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Lisan kita dengan hadis yang begitu banyak tadi kita sebutkan, kita puasakan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Tangan kita puasakan untuk tidak melakukan, tidak menyentuh atau tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Kaki kita puasakan untuk tidak melangkah kepada tempat-tempat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka puasa adalah perisai. Alhamdulillah Allah mensyariatkan puasa kepada kita sebulan penuh. Maka tentu saja ini adalah cara Allah untuk membuat diri kita semakin baik dan semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.